Kami mendirikan tenda tepat di batas hutan cemara. Tempat tanahnya terlalu rata untuk ukuran gunung. Malam itu sunyi tidak wajar, bahkan serangga tidak bersuara. Sekitar pukul 2, aku terbangun karena merasakan tenda bergetar pelan, seperti ada yang bernafas di bawahnya. Aku berbisik, "Kalian ngerasain nggak?" Tidak ada jawaban. Saat kuarahkan senter ke lantai tenda, tanah di bawah matras bergerak naik turun. Perlahan tapi teratur. Dari luar terdengar suara gesekan kuku pada kain tenda, disusul bisikan berat. Tidur saja, kami yang bangun. Tubuhku kaku, dan aku sadar kami tidak sendirian di atas tanah itu. Aku membangunkan Rian dengan mengguncang bahunya, tapi ia membuka mata dengan tatapan kosong. "Sudah bangun," katanya datar, meski jelas ia belum bergerak. Satu persatu teman lain membuka mata, namun tidak bangkit. Mereka menatap ke atas tenda, seolah mendengarkan sesuatu dari bawah tanah. Aku panik, mencoba keluar, tapi resleting macet seperti direkatkan. Tanah di bawahku mulai menggembung, membentuk lekukan seperti punggung manusia. Dari bawah terdengar suara tertawa pelan, banyak, saling bertumpuk. Bau tanah busuk bercampur keringat dingin memenuhi tenda, membuat kepalaku berdenyut dan pikiranku nyaris pecah. Tiba-tiba, lantai tenda robek kecil, dan dari celah itu muncul jari-jari pucat berlapis tanah, mencengkeram matras. Aku menjerit, tapi suaraku tertahan, seperti diserap tanah. Rian bangkit perlahan, tapi gerakannya kaku, tidak alami. Ia menoleh padaku dan berkata dengan suara bukan miliknya, "Kami butuh tempat di atas." Tubuhnya gemetar, lalu berhenti. Dari bawah, sesuatu mendorong kuat, seolah ingin menggantikan posisi kami. Aku merasakan kakiku ditarik ke bawah, bukan dengan paksa, tapi seperti diajak. Dalam kepalaku terdengar bisikan serempak, "Bangunlah di bawah, biar kami tidur di atas." Dunia terasa terbalik dan gelap menekan dari segala arah. Aku menggigit lidah sendiri sampai darah memenuhi mulut. Rasa sakit itu membuatku tersadar. Aku merangkak keluar lewat robekan tenda sambil berteriak doa. Begitu aku keluar, tanah langsung mengempis, tenda roboh, dan semua kembali sunyi. Pagi harinya teman-temanku terbangun di luar tenda tanpa ingatan apapun. Penjaga basecamp berkata dingin, "Kalian tidur di tanah yang masih dihuni." Ia menjelaskan, ada tempat di gunung yang tidak boleh ditindih karena di bawahnya masih ada yang belum selesai mati. Yang tertidur terlalu lelap biasanya tidak bangun sebagai manusia yang sama. Bekas kuku panjang masih ada di matras kami. Jika kamu mendaki dan menemukan tanah yang terasa terlalu rata, terlalu empuk, atau seolah hangat di malam hari, jangan mendirikan tenda di sana. Jangan abaikan perasaan tidak nyaman hanya karena lelah. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi memperingatkan. Bagikan kisah ini agar pendaki lain tidak mengulang kesalahan yang sama. Tulis pengalamanmu jika pernah terbangun dengan perasaan ada yang bergerak di bawahmu. Subscribe tanpa jejak, karena tidak semua tempat di gunung diciptakan untuk manusia tidur. Beberapa hanyalah penutup bagi sesuatu yang ingin bangun dan menukar posisi denganmu, perlahan tanpa suara.